Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aprianti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka, Angkatan 2024 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pada sesi 12 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Soal pertama, di sekolah ABC, sistem pembelajaran terpadu tematik telah diterapkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematis. Namun, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Bagaimana penggunaan asesmen autentik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah X? Ceritakan pengalaman Anda menerapkan asesmen pembelajaran di kelas ataupun di sekolah Anda. Penggunaan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena pendekatan ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan keterampilan yang dimiliki peserta didik dalam konteks dunia yang lebih nyata. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks tematik, serta bagaimana pengalaman saya di lapangan dalam penerapannya di kelas. Asesmen autentik relevan dengan pembelajaran tematik karena bersifat kontekstual dan bermakna. Pembelajaran tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam sebuah tema, dan asesmen autentik memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara nyata dalam sebuah konteks tersebut. Salah satu contohnya, misal kita mengambil proyek membuat brosur wisata dengan tema sebuah lingkungan, maka kita dapat mengintegrasikan bahasa Indonesia, mapel IPS, dan seni budaya. Kemudian yang kedua, kita dapat mengembangkan keterampilan ABA 21, di mana asesmen autentik ini dapat menilai keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Dalam konteks tematik, siswa seringkali bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Poin ketiga, memotivasi dan melibatkan peserta didik. Dalam hal ini, karena bersifat nyata dan aplikatif, maka asesmen autentik lebih menarik bagi peserta didik. Mereka merasa belajar untuk tujuan yang relevan dan bukan sekadar untuk mencari penilaian semata atau nilai yang diberikan oleh guru. Kemudian, poin keempat, memberikan gambaran secara utuh mengenai perkembangan peserta didik. Dalam hal ini, guru bisa melihat proses berpikir siswa, cara mereka memecahkan sebuah masalah, bekerja dalam tim, serta menerapkan pengetahuan dalam sebuah situasi nyata, atau sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh ujian tertulis. Pengalaman saya dalam menerapkan asesmen autentik di jenjang SMP dalam konteks pembelajaran terpadu atau tematik sering dikaitkan dengan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Dalam konteks ini, saya mengambil contoh dengan tema perubahan sosial dan lingkungan pada materi di kelas 8 SMP. Mata pelajaran yang terintegrasi adalah IPS, Bahasa Indonesia, IPA, dan Seni Budaya. Asesmen autentik yang saya lakukan adalah membuat proyek kampanye sosial mengenai selamatkan lingkungan sekitar kita, dengan tujuan mendorong siswa mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar mereka atau di sekeliling mereka, kemudian menganalisis penyebab dan dampaknya secara sosial dan bersifat ilmiah, lalu membuat solusi berupa kampanye publik. Langkah penerapan yang saya lakukan, yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah, di mana siswa diajak observasi lingkungan sekitar sekolah atau rumah, kemudian mencatat masalah seperti banyaknya sampah, polusi udara, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan diskusi kelas untuk memilih isu yang relevan dan menarik. Kemudian dalam hal kedua, melakukan perencanaan proyek, di mana siswa dibagi di dalam sebuah kelompok, di mana setiap kelompok memilih satu isu lingkungan. Kemudian mereka menyusun timeline kerja, membagi tugas sebagai penulis, sebagai presenter, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan proses pengumpulan data bersifat analisis. Peserta didik melakukan wawancara, survei kecil, ataupun eksperimen sederhana. Kemudian mereka mengaitkan data teori dari pelajaran IPA dan IPS. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan media kampanye, di mana siswa membuat teks eksposisi, dalam hal ini mata pelajaran bahasa Indonesia, yang menjelaskan permasalahan dan solusi. Kemudian mereka merancang poster, video pendek, dan pamflet digital. Dalam hal ini terintegrasi dengan mata pelajaran
seni budaya. Kemudian melakukan presentasi dan umpan balik di mana setiap kelompok mempresentasikan kampanyenya di depan kelas atau saat pameran sekolah. Kemudian teman sebaya dan guru memberikan umpan balik melalui rubrik yang sudah disiapkan sebelumnya, dan kemudian melakukan refleksi beserta penilaian, di mana peserta didik menulis refleksi pribadi tentang peran mereka dan pembelajaran yang sudah didapatkan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian melakukan penilaian menggunakan rubrik otentik yang bersifat aspek kolaborasi, pemahaman materi, kreativitas, dan kemampuan menyampaikan pesan. Dampak positif yang dirasakan dalam pembelajaran, yang pertama, siswa akan menjadi lebih kritis serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran dalam konteks yang lebih nyata. Kemudian poin ketiga, meningkatkan kepercayaan diri saat presentasi dan diskusi kelas. Yang keempat adalah proses belajar terasa lebih hidup dan lebih menarik serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pengalaman menerapkan asesmen otentik di SMP menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat sejalan atau sangat relevan dengan pembelajaran tematik. Hal ini tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga mampu membentuk karakter, keterampilan sosial, dan kepedulian lingkungan. Asesmen otentik ini juga menjadikan pembelajaran lebih bermakna, aktif, dan berdampak nyata bagi peserta didik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.